Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, jamaah pengajian Musalla Nuansa Ubalan Pacet rahimani wa rahmakumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, mengampuni dosa dan kekurangan-kekurangan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah setelah 3 bulan yang lalu kita bertemu kembali di majelis yang mubarak ini di setiap Selasa yang kelima, di mana kita mengkaji kitab Mi'atu Wasilatin Liyuhibbakallahu wa Rasuluhu, 100 sarana agar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintaimu. Yang kita insyaallah sekarang sampai pada Al-Wasilatu Tsaniyatu wal Arba'un, wasilah yang ke-42. Wasilah yang ke-42 adalah ta'atu ulil amri, mentaati ulil amri, mentaati pemerintah, mentaati pemimpin. Wa adamul khuruji anhu, dan tidak keluar memberontak, mencabut ketaatan dari pemimpin. Di sini muallif membawakan atau menyampaikan inna min aqidati ahli sunnati wal jamaah, termasuk di antara akidahnya ahlu sunnah wal jamaah adalah adamal khuruji an taati waliyil amri, tidak keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Ini termasuk bagian dari akidah Ahlussunnah, yaitu tidak keluar dari ketaatan kepada waliul amr, tidak keluar dari mentaati pemimpin. Hatta lau kana zaliman, sekalipun seandainya pemimpin itu adalah orang zalim. Dia memimpin dengan kezaliman, dia memimpin dengan ketidakadilan, memimpin dengan kesewenangan misalkan. Maka termasuk bagian dari akidah Ahlussunnah adalah mentaatinya. Mentaatinya dalam apa? Dalam perkara yang ma'ruf. Kalau diajak untuk mungkar, diajak untuk maksiat, maka la ta'ata, tidak ada ketaatan. Ya, tatkala diajak kepada apa? Kemungkaran. Bahkan mungkin diajak kepada kesyirikan atau melakukan perbuatan-perbuatan ritual-ritual kesyirikan, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang seperti itu. Ya, tapi dalam selain kemaksiatan dan kemungkaran, maka kita diwajibkan untuk taat sekalipun terzalimi, menderita, bahkan loro kabeh. Ya, disuruh untuk taat. Ini adalah konsekuensi dari sebuah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang nanti akan kita dibacakan atau disampaikan oleh mu'alif. Illa an nara minhu kufran, kecuali kita melihat adanya kekufuran dari dia,
lana bagi kita fihi darinya padanya minallahi burhanun, ada bukti ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali kita melihat kekufuran darinya sebagai bukti dari Allah untuk kita. Ya, kekufuran yang jelas nyata bukan syubhat. Tapi jelas-jelas kekufuran, bukan tidak ada lagi syubhat sama sekali. Li'anna dzalika fitnatun, dikarenakan yang demikian itu adalah fitnah. Wa ya asyaddu minal qatli, dan ia fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Jadi keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, tidak mau taat kepada pemimpin, itu fitnah, dan itu lebih berat, lebih keras daripada pembunuhan. Ya ikhwafillah rahimani rahimakumullahu taala. Atau kekufuran itu adalah fitnah, dan kekufuran itu lebih berat, lebih keras daripada pembunuhan. Nah, dalam hal ini mu'alif membawakan sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Ulil amri, yang mengurusi urusan kalian, yang memimpin kalian, yang mengatur kalian, taatlah kalian kepadanya. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, atiu Allah, taatlah kalian kepada Allah, satu, dengan menyebutkan fi'il amrnya. Wa atiur rasulah, taatlah kalian kepada Rasul, pun demikian dengan menyebut fi'il amrnya. Namun begitu wa ulil amri minkum, tidak menyebutkan fi'il amr, hanya dengan cukup dengan wawu ataf saja, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin itu tidak boleh bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak taat kepada pemimpin berarti dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketaatan kepada pemimpin diatofkan kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Namun ketaatan itu sekali lagi hanya berlaku pada yang ma'ruf, tidak berlaku pada yang tidak ma'ruf. Ma'ruf itu ada kalanya dua perkara, ma'rufun syar'an wa ma'rufun urfan. Ya, ma'ruf secara syar'i dan ma'ruf secara urfi. Ya, yang dimaksud di sini adalah ma'ruf secara syar'i. Dan maskal rahmani rahmakumullahu taala. Dan ini adalah prinsip, ya, prinsip di dalam ketaatan kepada seorang pemimpin. Ya, selagi dia tidak mengajak kepada kemaksiatan, kita mentaatinya. Tapi kalau mengajak kepada kemaksiatan, maka kita tidak ada ketaatan kepada dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Ya, Nabi bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya ada pada perkara yang ma'ruf saja, hanya kepada perkara yang baik-baik saja, itu kita mentaatinya. Tapi kalau kemungkaran enggak. Contoh misalkan diajak kita nguri-nguri budaya syirik, ya, nguri-nguri, bahasa ini kan ngoten ya, nguri-nguri, betul? Nah, pacet ono sian, diuri-uri budaya kesyirikan, la ta'ata, enggak ada ketaatan kalau diajak syirik. Ya maskalah rahman rahmakumullahu taala, tidak ada ketaatan kalau diajak untuk melakukan kesyirikan. Ritual-ritual sing mambu syirik nih, ya mambu syirik, maka tidak ada ketaatan. Ya maskalah rahman rahmakumullahu taala. Ya termasuk diantaranya misalkan aparatur negara, misalkan begitu ya, disuruh untuk melakukan kezaliman dan kesewenangan, maka jangan pernah berpikir bahwasanya ya aku ini aparatur negara, yo harus mentaati aturannya negara, misalkan begitu. Enggak, ya, jawabannya adalah ya iya, kamu adalah aparatur negara, tapi kamu adalah seorang muslim. Seorang muslim itu diatur, diikat oleh undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia hanya akan melakukan apa yang ma'ruf saja, yang mungkar ya, dia punya pikiran, dia punya hati untuk tidak melakukannya. Tetap
ya, harus ditinggalkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslimi, wajib bagi seorang muslim as-sam'u wa ta'atu, untuk mendengar dan taat." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Fi ma ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia suka atau dalam perkara yang dia enggak suka. Jadi taat kepada pemimpin itu dalam perkara yang dia enggak suka atau dia suka, dia menyukainya atau dia enggak menyukainya. Ini kan berarti suka dan tidak suka kan kaitannya dengan kesewenang-wenangan yang mengenai dirinya, kesewenang-wenangan yang mengenai dirinya, kezaliman yang mengenai dirinya. Illa an yu'mara bimaksiatin, kecuali kalau dia diperintah dengan melakukan suatu kemaksiatan. Nah, ini kemaksiatan misalkan diantaranya adalah melanggar aturan Allah atau mendolimi orang lain. Nah, ini tidak boleh taat. Ya, kalau dia yang terzalimi maka sabar oleh pemimpin. Tapi kalau disuruh mendolimi orang lain maka tidak taat, tidak ada ketaatan. Kenapa? Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa an yu'mara bimaksiyah, kecuali kalau dia diperintah dengan kemaksiatan. Fa in umira bimaksiatin, kalau dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak mendengar dan tidak taat. Ya, kalau disuruh untuk berbuat maksiat, tidak mendengar, ya, kemudian tidak boleh mentaatinya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Jadi saat mereka para pemimpin itu memerintah untuk melakukan satu kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita dilarang untuk mentaatinya. Tapi tetap wajib taat dalam kebenaran yang lainnya. Ya, maksiat enggak, ya, enggak mau. Tapi kalau diperintah perkara-perkara yang lain yang mubah, ya ditaati. Bahkan mungkin diperintah lalu kita terzolimi dengan perintah itu. Kita sendiri terzolimi dengan perintah itu. Ya, napa jenenge? Ya taat. Pajak 25%, ono. Piro saiki? Ya. Pinten? 11 12 misalkan begitu. Iya wis gitu ya. Bayar ae gitu ya. Tapi ditenono di akhirat lah ngono ya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tetap mentaatinya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Karena diri kita yang terzalimi, maka kita sabar ya untuk menunaikannya. Nah, itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani, Rasul SAW bersabda, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah. Ya, ini juga ayat yang lain atau hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya taat kepada pemimpin itu adalah bagian dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW pernah memberikan wasiat, usikum bitaqwallah, kuwasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, kuwasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, wa in amara alaikum abdun habasyiyun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi. Seorang budak Habasyi, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi, kalau dia sudah jadi pemimpin maka ditaati. Kalau budak Habasyi jadi pemimpin, kira-kira cara dia jadi pemimpin benar atau salah? Salah. Cara dia jadi pemimpin salah. Gitu ya. Cara dia jadi pemimpin salah. Ya, itu bisa terjadi di masa lalu. Budak dirawat sama pemimpin khalifahnya, mereka menyusun kekuatan kudeta, menggulingkan siapa? Khalifahnya kala itu, zaman-zaman dulu ya. Akhirnya kemudian dia jadi pemimpin. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, budak akhirnya jadi pemimpin dengan cara yang tidak benar, dengan cara salah. Tapi sudah jadi pemimpin, dia sudah ditaati. Begitu. Sekalipun dengan cara yang salah, sudah jadi pemimpin ditaati. Dan itu berlaku, nanti akan kita baca juga hadis yang lain ya, berlaku sepanjang zaman. Karena agama ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah universal,
berlaku sepanjang zaman dan di waktu mana saja dan di negeri mana saja kaum muslimin itu berada. Maka harus berada di bawah koridor aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini budak Habasyi jadi pemimpin tetap ditaati. Yang kesimpulannya jelas dia jadi pemimpin ya mayoritasnya adalah tanpa atau dengan cara yang tidak sah begitu. Ya, karena hukum asal yang jadi pemimpin itu siapa? Orang Quraisy, hukum asal begitu misal ya di zaman Nabi, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian. Yang jadi pemimpin adalah Quraisy, wakil-wakilnya atau menteri-menterinya, pembantu-pembantunya adalah dari kaum Ansor ya, itu petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada pemimpin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk taat kepada pemimpin, maka bermaksiat kepada pemimpin itu adalah maksiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang maksiat kepada seorang amir pemimpin ya, pemimpin yang muslim itu adalah kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepada aku, durhaka kepada aku, maka dia durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepada aku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Siapa yang maksiat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini adalah petunjuk kenabian, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib taat kepada para pemimpin. Ada subhat, pemimpin yang mana kata mereka? Ya. Kata mereka pemimpin yang harus menjalankan syariat Islam itu wajib ditaati. Kalau pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam, tidak mendengar, tidak taat. Nah, ini subhat jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita perhatikan yang berikutnya. Kita itu diwajibkan untuk taat sekalipun pemimpin tersebut zalim. Sekalipun pemimpin tersebut di dalam menjalankan kepemerintahannya tidak mengambil hidayah dari hidayah Nabi, tidak mengambil sunnah dengan sunnahnya Nabi. Dia jadi pemimpin, lalu dalam kepemimpinannya, ya, dalam kebijaksanaannya, dalam hukumnya, dia tidak mengambil petunjuk Nabi, tidak mengambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan nanti akan kita bacakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wajib taat sekalipun pemimpin tersebut zalim. Ya, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang telah bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waqala rajulun waqala aidan li rajulin sa'alahu. Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, faqala, lalu dia berkata, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u, bagaimana pandangan anda jika memimpin kami para amir, yas'aluna haqqahum, mereka minta kepada kami hak mereka, wa yamna'una haqqana, tapi mereka menghalangi kami dari hak kami. Ini kan zalim. Mereka haknya minta untuk dipenuhi, minta ditaati, rakyatnya nggak dikasih hak. Itu ya. Jadi mereka minta haknya penuh, tapi mereka tidak memberikan haknya rakyat. Ya, tidak memberikan haknya rakyat. Haknya rakyat itu apa sih? Napa hak rakyat? Sampeyan rakyat mboten? Hak sampeyan napa terhadap pemerintah, pemimpin? Ya, keamanan. Terus, nah, aman, mangan, ya, aman, mangan, waras. Mau malih? Hah?
Napa? Gak ruhai ta. Aman, negarane kudu aman. Berarti politik harus stabil kan, itu aman. Itu sudah cukup, aman, negaranya aman. 2, mangan. Iso mangan. Ini itu kan. Kemudian yang ketiga, ibadah. Masuk aman tadi itu. Orang aman semuanya beres kan gitu ya. Kemudian apa? Mangan. Lah ya mangan, Pak. Kerja itu berarti mangan. Itu cukup kan tuh ya. Aman, mangan. Ini cukup wis. Ya. Napa? Papan. Mangan, aman, mangan, waras. Ya. Hak loro, ya. Pinter marung ya. Pendidikan. Walhasil itu haknya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Namun tidak diberikan oleh mereka. Jadi mereka minta hak kepada kami ya, tapi mereka tidak memberikan hak kami. Fama ta'muruna, lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami kalau mendapati pemimpin yang zalim seperti itu? Ya, kayaknya di zaman sekarang deh kan gitu ya. Gimana misalkan semacam itu? Apa kata Nabi? Fa'arata anhu. Nabi berpaling dari dia, mengo. Ya, mengo. Tidak menghadap kepada, berpaling dari orang tersebut. Tsumma sa'alahu, lalu dia pun bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, isma'u wa ati'u. Dengar oleh kalian dan taati. Fa innama alaihim ma hummilu, karena apa yang mereka pikul ya akan dibebankan kepada mereka. Wa alaikum ma hummiltum, dan wajib bagi kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Pemimpin wajib memberikan haknya rakyat. Kalau dia tidak memberikan haknya rakyat, dia tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian rakyat punya kewajiban taat kepada pemimpin. Kalian juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi tidak boleh kezaliman pemimpin dibalas dengan ketidaktaatan. Pemimpin zalim misalkan, maka dia akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat enggak taat juga ditarap sama Allah, tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ya, wajib bagi mereka apa yang dibebankan di pundak mereka, wajib bagi kalian apa yang dibebankan di pundak kalian. Masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Sama halnya dengan misalkan ada bapak durhaka, ono? Bapak durhaka, gak ngurus anak. Apa boleh anak bales bapaknya jadi anak durhaka? Boleh nggak? Nggak boleh. Orang tua durhaka kepada anaknya, anak nggak boleh balas kedurhakaan orang tuanya. Tetap ya, orang tua nanti akan bertanggung jawab sendiri, anak juga bertanggung jawab sendiri-sendiri gitu ya. Masing-masing itu punya kewajiban sendiri yang harus dia tunaikan. Ya, orang tua wajib berbuat baik kepada anak-anaknya, anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Itu ndak ada di sana balas-balesan. Lek wong tuane api, anaknya berbuat api, lek wong tuane berbuat buruk, anaknya berbuat buruk, ndak bisa. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri, gak balas-balesan. Sama antara pemimpin dan rakyat pun demikian, ndak oleh balas-balesan. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, ini adalah konsekuensi iman, konsekuensi daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu, tidak boleh main perasaan. Dalam hal ini tidak ada main perasaan. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi jangan beragama dengan agama perasaan. Ya, jangan dibawa-bawa tuh perasaan. Ya, agama kita bukan agama baperan gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan konsekuensi dari sebuah ketaatan. Yakunu ba'di, nanti itu akan ada setelah aku a'immatun, para pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Dalam redaksi yang lainnya, la yahtaduna bihadi, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati,
mereka tidak bersunnah dengan sunnah. Cocok? Cocok? Kawan jauh sampean. Cocok? Ya. Mereka pemimpin-pemimpin ini tidak mengambil hidayah dengan hidayah Nabi, tidak mengambil sunnah dengan sunnahnya Nabi SAW. Kebijakannya, cara memimpinnya, hukumnya, semuanya misalkan begitu ya. Petunjuk Nabi SAW tidak dipakai, sunnah Nabi SAW tidak digunakan. Wa sayaqumu fihim, dan akan memimpin di tengah mereka rijalun, kaum laki-laki yang qulubuhum, hati-hati mereka qulubus syayatin, hati-hatinya setan, fi jusmani insin, pada tubuh manusia. Oh, jahat berarti ya. Jahat mboten? Jahat dong. Napa jenenge menungso rupa setan? Setan rupa menungso. Ya, setan diibaratkan oleh Nabi SAW, hati mereka kayak hatinya setan pada tubuh manusia. Luar biasa jahatnya pemimpin ini. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala ya. Yang insya Allah negeri kita durung ya, ndak, jangan sampai ya punya pemimpin yang jahat kayak setan ya gitu ya. Zalim titik disabari kan katanya. Titik sian ya kakek. Qala qultu, ku katakan kaifa asna'u ya Rasulullah. Bagaimana yang harus saya lakukan ya Rasulullah menghadapi pemimpin seperti itu? Pemimpin wis nemen niki. Ya, tidak mengambil hidayah dengan hidayah Nabi, tidak mengambil sunnah dengan sunnah Nabi, hati mereka kayak hatinya setan, jahat pol, wis nemen jahati. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Ya, in adraktu dzalik, jika saya mendapati masa itu, masa pemimpin yang kayak begitu. Apa jawab Nabi? Perhatikan konsekuensi iman dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Tasma'u, kamu dengarkan, wa tuti'u, kalian taati, lil amiri, bagi amir tersebut, pemimpin tersebut. Yang apa tadi? Tidak mengambil hidayah dengan hidayah Nabi, tidak bersunnah dengan sunnah Nabi, hati mereka kayak setan. Apa kata Nabi? Dengarkan, taati pemimpin tersebut. Wa in duriba dhahruka, sekalipun punggungmu dipukul, wa ukhidha maluka, sekalipun hartamu diambil. Jadi ada yang membaca wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, sekalipun dia mukul punggungmu, sekalipun dia mengambil hartamu, fasma wa ati, dengarkan dan taati. Ya, ini konsekuensi iman jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Konsekuensi iman di dunia gitu ya. Tapi jangan khawatir, kezaliman di akhirat dibayar. Di dunia cuma sabar ini di akhirat nagih bareng-bareng gitu ya. Betul? Iya, nagih bareng-bareng. Kira-kira di sepuro apa enggak kezaliman? Iya. Dan di akhirat gak ono sepuro-sepuroan, wis kok sampe tak sepuro Pak gitu ya. Kan di akhirat sepuro-sepuroan. Ya, ketok swarga ketok neraka kan di sepuro-sepuroan. Ya apa caranya aku mlebu swarga, kon mlebu neraka ngarepmu, kan gitu. Nanti di surga seperti itu. Ya, bahkan orang di dunia yang saling mengasihi, saling mencintai jadi musuh kok, ala khilau yaumaidin ba'dahu ba'dum li ba'din adu. Orang saling mencintai nanti jadi musuh, sebagian mereka dan sebagian yang lain, ilal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Kalau bertakwa enggak jadi musuh. Ya. Tapi kalau di dunia wis musuh, ya, di akhirat ya sempur ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Imam Al-Qadhi Ali bin Ali ya, bin Muhammad bin Abil Iz Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan Abul Iz ya. Beliau berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat kezaliman, wajib mentaatinya ya, sekalipun melakukan kezaliman, kebijakan-kebijakan yang apa jenenge enggak masuk akal, yang sangat merugikan rakyat, zalim napa mboten? Zalim ya. Kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, kezaliman jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Tapi apa maneh kan gitu ya, aturan-aturan ya, yang menyudutkan rakyat, mendolimi rakyat begitu. Wis konsekuensi kita disuruh apa sabar ya.
Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri, dan itu nyata. Ya, kalau tidak sabar kemudian melakukan nasihat dengan cara yang tidak benar, nasihat dengan cara yang tidak benar. Ya, pemimpin yang melakukan kezaliman dinasihati enggak? Nasihati? Siapa yang menasihati? Hah? Tidak sembarang ulama juga yang didengarkan oleh dia, kan begitu, yang kira-kira didengarkan oleh dia, yang gitu ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Dan kemudian nasihatnya pun demikian, nasihat yang secara sembunyi, nasihat yang enggak dilontarkan ke publik, ya, bukan nasihat umum. Nah, itu semua enggak akan didengar, malah akan menyakitinya. Kalau menyakitinya malah kerusakannya akan tambah besar. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa dan melipat gandakan pahala. Sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Akan kami sempurnakan pahalanya yang bersabar itu tanpa ada hitungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tak akan menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Jadi kalau suatu masyarakat ternyata yang memimpin mereka adalah orang jelek, orang yang tidak bagus gitu ya, orang yang zalim, karena yang dipimpin ya enggak jauh beda. Yang dipimpin enggak jauh beda, skalanya skala rata-rata loh ya. Skalanya rata-rata. Misalkan ada orang 10, satu di antara mereka nilainya 90, sing 9 nilainya 50 kabeh, pira rata-ratai? Hah? Pira rata-ratai? Iya, sama hitung dhewe gitu ya. Nah, seperti itulah masyarakat itu, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Banyak orang soleh banyak, tapi yang enggak soleh jauh lebih banyak. Akhirnya rata-ratai iya, rata-ratai gitu juga kan gitu ya. Karena mainnya kan main skala rata-rata, ya. Mayoritasnya seperti apa gitu ya. Ini masalahnya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kalau suatu masyarakat dipimpin oleh pemimpin yang tidak layak, memang berarti rakyatnya ya begitu, gak jauh beda dengan pemimpinnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Karena ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan, ya. Kalau mayoritasnya baik, insya Allah pemimpinnya diangkat oleh Allah baik. Tapi kalau mayoritasnya jelek, ya jelas. Apalagi cara mengangkatnya adalah ake-akean suara, ya jelas, ya. Ake-akean suara. Wong elek milih ya, sing podo elek kan gitu ya. Wong apik milih sing podo apik kan begitu, ya. Itu sudah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya begitu. Ini enggak usah terlalu ya, terlalu beban pikiran. Wis ngene. Anjene ngene, mayoritasnya masih belum enggak standar begitu ya. Mayoritasnya belum standar, ya gimana lagi begitu. Makanya dakwah harus terus digencarkan, masing-masing di antara kita belajar mensolehkan diri sendiri, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh mohon ampun, bertobat dan memperbaiki amanah. Itu solusinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, nah, termasuk bentuk musibah dikasih pemimpin yang enggak baik misalkan. Itu karena apa? Fabima kasabat aydikum, karena perbuatan kalian sendiri sebenarnya. Secara mayoritas loh ya, secara mayoritas. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yasibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lainnya. Atau maknanya nuwalli, kami jadikan pemimpin
dari orang-orang zalim itu pemimpin yang semisal mereka. Ya, jadikan pemimpin yang semisal dengan mereka. Kalau mayoritas zalim, ya sudah yang pemimpin zalim, begitu. Kenapa? Bima kanu yaksibun, ya. Karena sebab amal yang mereka kerjakan. Apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, maka rakyat juga harus meninggalkan kezaliman juga. Ya. Sekarang mayoritas napa jenenge akeh korupsi, akeh suap. Siapa sing nyuap? Siapa sing nyuap? Ya rakyat kan gitu. Ya wis padha plekan begitu. Gitu ya. Ana sing korupsi, ana sing disuap, soalnya akeh sing gelem nyuap. Akeh sing gelem nyuap. Ya jamaah sekalian rahimanirrahmakumullahu taala. Masih banyak yang pengen cari jalan pintas. Betul ya? Apa-apa duit, subhanallah ya. Jamaah sekalian rahimanirrahmakumullahu taala, ya. Jadi kalau rakyatnya masih dekat dengan kezaliman, maka ya seperti itu, mereka akan dipimpin juga dengan kezaliman. Tapi kalau rakyat itu sudah jauh dari kezaliman, ya, mereka melakukan kesolehan dan ketaatan kepada Allah, maka dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala akan angkat dari mereka yang terbaik di antara mereka, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan, penjelasan di atas sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara dengan lisan kita. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam lafadz hadis yang lainnya, gitu ya, mereka itu adalah min jildatikum, dari jenis kulit kalian. Sama, artinya sama, gitu ya, dari jenis kalian, dari bangsa kalian, berbahasa dengan bahasa kalian dan seterusnya. Tapi masya Allah kezalimannya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, agar selamat, maka yang pertama adalah kaum muslimin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen pemimpin yang baik, maka rakyat harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah mereka memperbaiki akidah. Ya, memperbaiki apa? Akidah yang lurus. Yang ketiga, hendaklah mereka mendidik diri dan keluarganya di atas Islam yang benar. Diawali dari diri sendiri, ya. Jadi mengawali dari diri sendiri, dari diri kita masing-masing, kita amalkan Islam ini dalam kehidupan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau tidak mau berubah, ya, dirinya masing-masing individu, ya makanya nggak akan dirubah juga negeri ini atau negeri kaum muslimin. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Makanya ada seorang dai yang dia berkata, aqimu daulatal islami fi qulubikum, tegakkan negeri Islam itu dalam hati-hati kalian, tuqam lakum fi ardikum, maka itu akan ditegakkan di negara kalian. Diawali dari diri sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi diawali dari diri sendiri, bukan diawali dari luar, tapi diawali dari diri sendiri. Zaman sekarang misalkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, mau misalkan menegakkan hukum Islam, kaum muslimin misalkan di Jawa Timur, ya, yang muslim saja ditegakkan hukum Islam misalkan, siapa yang menentang pertama kali? Wong Islam dewe. Betul? Iya, ya. Kaum muslimin sendiri kan begitu. Itu menunjukkan bahwasanya kita semua masih belum siap jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, maka yang berikutnya kita diperintahkan untuk sabar dan tidak melakukan jalan pintas terhadap pemimpin. Jangan sampai terjadi di negeri-negeri Arab yang beberapa tahun ini yang lagi bergejolak karena tidak sabar, yang terjadi di Mesir, yang terjadi di Libya, yang terjadi di
Suriah dan seterusnya, ya. Itu karena apa? Ketidaksabaran. Nah, akhirnya musibahnya jauh lebih besar, kehancurannya jauh lebih besar. Korban dari kaum muslimin yang wafat, ya, yang meninggal ribuan, bahkan mungkin jutaan. Sama sekali rahimakumullahu taala. Siapa yang bertanggung jawab? Jelas ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Yang mengawali. Ya, yang mengawali. Sama sekali rahimakumullahu taala. Di mana Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Makanya masalah ini tidak boleh dikawal oleh anak muda, harus dikawal oleh orang tua. Orang tua maksudnya apa? Yang dalam ilmunya, ya, yang dalam ilmunya. Jadi harus benar-benar dikawal oleh para ulama. Sama sekali rahimakumullahu taala. Nabi SAW bersabda, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu jiwa tanpa sebab terbunuh jiwa yang lain, au fasadil fil ardi, atau tanpa sebab berbuat kerusakan di ruang bumi, faka'an nama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Waliyadzubillah. Jadi dosanya besar. Sama sekali rahimakumullahu taala, ya. Jangan mengorbankan darahnya kaum muslimin, begitu, ya. Maka kita diperintahkan untuk sabar sekalipun penuh derita. Nah, tadi di awal sudah disebutkan, sabar sekalipun menderita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaika as-sam'u wa ta'atu. Yang belum tak share ya file ini, ya. Alaika sam'u wa ta'atu, wajib kamu untuk mendengar dan taat, fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika. Wajib kamu dengar dan taat kepada pemimpinmu, baik dalam keadaan sulitmu atau mudahmu, dalam keadaan semangatmu atau ndak sukamu, ya, atau dalam keadaan pemimpin itu lebih mengutamakan dirinya daripada kamu, ya. Artinya pemimpin yang memikirkan perutnya sendiri, tidak mikir perutnya rakyat, membesarkan perutnya sendiri, tidak mau membesarkan perutnya rakyat. Itu kinayah, itu kinayah, ya. Artinya hanya mikir kepentingan diri sendiri, tidak mikir kepentingan rakyatnya. Maka tetap disuruh apa? Mendengar dan taat, sekalipun seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Maka diantara bentuk atau bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menasihati ulil amri dengan cara yang baik, ya. Kezaliman mereka dinasihati dengan cara yang baik dan didoakan dengan doa yang baik. Sekalipun misalkan pemimpin itu adalah orang fasik, misalkan, didoakan agar dapat petunjuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau berkata, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada sultan, pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia itu adalah ahli hawa nafsu, salah seorang pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan, jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk sultan, pemimpin, bis salahi, dengan doa salah, kebaikan, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut sunnah insyaallah taala. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, dia adalah pengikut sunnah. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, sebenarnya dinukil oleh Imam Al-Barbahari, lau kanat li da'watun, seandainya aku punya satu doa yang apa? Doa yang mustajab, ma ja'altuha illa fis sultan, maka aku tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk pemimpin. Seandainya aku punya doa mustajab, maka doa itu hanya aku panjatkan untuk pemimpin. Lalu dia ditanya, kenapa kok seperti itu? Ya Aba Ali, fassir lana hadza. Wahai Abu Ali, yakni Fudail bin Iyad, tafsirkan, jelaskan kepada saya tentang hal ini. Kenapa kalau Anda punya satu doa mustajab, Anda hanya gunakan untuk pemimpin? Apa kata beliau?
idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udduni. Jika ku jadikan doa mustajab itu hanya untuk diriku, maka doa itu tidak akan meninggalkan aku. Artinya apa? Hanya untukku saja, tidak untuk orang lain. Hanya kepentinganku saja, tidak untuk kepentingan orang lain. Tidak kembali maslahatnya kepada orang lain. Wa idza ja'altuha fi sultan, kalau kemudian aku jadikan doa itu untuk sultan, untuk pemimpin, saluha, lalu dia baik pemimpin itu, maka fasaluha bisalahi al-ibadu wal bilad, maka jadilah dengan sebab kebaikan pemimpin baiknya para hamba dan negara. Ya, jadi kalau pemimpinnya baik, diislah oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan hatinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan, kan hati itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hatinya anak Adam ada di antara jari jemari Allah, akan dia bolak-balik semaunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pemimpinnya baik, maka negara menjadi baik, rakyatnya juga menjadi baik. Ya, makanya doa diberikan kepada pemimpin, dan kita selalu mendoakan pemimpin agar mereka diberikan kebaikan dan diislah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diislah itu maknanya diperbaiki. Ya, diislah itu maknanya apa? Diperbaiki, dijadikan dia jadi soleh begitu. Lalu beliau mengatakan fa umirna an nad'u lahum bisalah. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka dengan kebaikan. Walam nu'mar an nad'u alaihim wa in zalamu, dan kita tidak perintah untuk mendoakan keburukan bagi mereka sekalipun mereka berbuat zalim. Wa in jaru, sekalipun mereka berbuat kesewenangan. Li'anna zulmahum wa jurahum ala anfusihim. Kenapa? Karena kezaliman dan kesewenangan mereka, kejahatan mereka itu hanya akan mengenai diri mereka sendiri. Mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa salahuhum, tapi kebaikan mereka li anfusihim wa lil muslimin. Kalau mereka baik, maka kebaikan mereka adalah untuk diri mereka dan untuk kaum muslimin. Makanya kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Kalau sekarang kita berdoa, mendoakan pemimpin kita sekarang yang memimpin kita, dia dengar enggak? Dia tahu enggak kita mendoakan? Enggak tahu. Dan itu doa mustajab. Kita mendoakan seseorang yang orang itu enggak tahu kalau kita doakan, dan itu mustajab. Ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi, doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajabatun, itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Inda ra'si malakun muwakkalun, di sisi kepalanya ada seorang malaikat, ada malaikat yang dikasih tugas. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, qalal malakul muwakkalu bih, maka berkata malaikat yang ditugaskan dengannya, amin ya Allah, kabulkanlah, walaka bimislin, dan untukmu yang semisalnya. Ini doa mustajab. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi doakan, ya, kita mendoakan saudara kita, dan kita mendoakan, ya, pemimpin itu, ya, pemimpin kita yang mereka juga adalah saudara-saudara kita, betul? Ya, kita doakan mereka agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, taat kepada pemimpin itu mendatangkan keberkahan. Satu di antara keberkahannya, pahala besar di akhirat karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan pembahasan kita, 100 sarana meraih cinta Allah dan Rasulnya. Mereka yang taat kepada pemimpin, maka dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, alaihi salatu wassalam. Lalu taat kepada pemimpin itu mendatangkan keamanan dan menstabilkan politik, ya. Jadi aman dan stabil begitu kalau rakyatnya taat. Tapi kalau rakyatnya bolak-balik napa jenenge protes, demo aneh wis kan gitu ya. Si nyambut gawe malah gak nyambut gawe, muring-muring, ya, rakyat mulai tukaran sampai rakyat, kan begitu, ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang terjadi, ya, revolusi Arab yang kemarin itu diawali
Diawali nih, sing ngawali mana yang ngawali? Libya dhisik ya? Hah? Libya dhisik ya? Oh, Libya sukses. Wah, ditiru. Wah, akhirnya rusak kabeh kan begitu ya. Rusak kabeh. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Yang di Libya saja itu sudah puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu ya orang yang jadi korban. Kalau sampai hari ini sudah jutaan yang di Suriah, yang di Libya dan seterusnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keamanan di negeri-negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketiga, terwujudnya masyarakat besar rakyat dan terhindarnya kerusakan yang lebih besar. Kerusakannya lebih besar ternyata. Ya, kalau tidak taat kepada pemimpin, maunya mengganti pemimpin itu yang zalim diganti, mau lengser ya gitu ya. Ya, apa namanya? Ya kalau pemimpinnya cinta sama rakyatnya, gitu ya, cinta sama rakyatnya, dilengserkan manut. Ya, gak jadi presiden gak paten ngono gitu ya. Karena cinta dengan rakyat manut, ndak menimbulkan huru hara. Tapi kalau nggak cinta sama rakyat, dong tentara itu karek ngongkon kan gitu ya. Kalau dia nggak cinta sama rakyat, itu tentara tinggal merentah dia, dan tentaranya pasti sami'na wa ata'na. Tapi itu nggak terjadi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Subhanallah kan gitu ya. Ya untungnya gitu ya. Pemimpinnya cinta dengan rakyatnya. Kalau enggak, wah bahaya. Jadi masalahnya jauh lebih madaratnya jauh lebih besar yang terjadi di Libya, di Suriah, subhanallah sama rahimakumullahu taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, wa la'allahu la yakadu yu'raf, dan barangkali hampir tidak pernah diketahui ta'ifatun, satu kelompok yang kharajat ala di sultan, yang keluar berontak ngelawan pemerintah, illa wa kana fi khurujiyah, melainkan pada usaha pemberontakan dia, minal fasadi, berupa kerusakan, mahwa a'zam, jadi lebih besar kerusakannya, minal fasadil ladzi azalatu, dari kerusakan yang ingin dia hilangkan. Kerusakannya jauh lebih besar. Tapi mereka yang tukang-tukang seperti itu, mereka ngomongnya wenteng ini. Revolusi memang membutuhkan pengorbanan. Wenteng ngomong nyowo ya, subhanallah, nggak ngerti dosa gitu ya. Itu agama pakai perasaan. Tidak begitu jamaah rahimakumullahu taala. Dan inilah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah selalu menimbang mana maslahat dan mana madarat. Selalu yang lebih didahulukan qala Allah, qala Rasul, bukan main perasaan. Ya jamaah rahimakumullahu taala. Dan yang terakhir, taat kepada penguasa adalah sebab masuk surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dalam haji wada. Beliau mengucapkan, ittaqullaha rabbakum, taatlah kalian kepada Rabb kalian, wa sallu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, puasalah kalian bulan Ramadan kalian, wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, taati pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surganya Tuhan kalian. Dan demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Ya, ini semua adalah konsekuensi daripada keimanan. Kalau kita beriman, telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kewajiban kita adalah mentaati pemimpin selagi tidak diajak kepada kemungkaran, kemaksiatan dan kesyirikan serta perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Sebelum diakhiri ada pertanyaan. Nggih, fadhal. Ya, di tongkrongan, nongkrong, oh majelis kopi. Ya, orang itu menimbang maslahat, madarat, manfaat atau tidak.
ya. Ya majelis ghibah misalnya gitu ya. Menghibah siapa? Pemimpinnya begini dan sebagainya. Ya, masing-masing di antara kita tahulah mana ghibah, mana bukan. Mana manfaat, mana bukan. Misalkan ya di majelis ngopi sampean ghibah pemimpin entek ngamek kurang golek oleh apa? Hanya meluapkan emosi saja kan gitu ya. Itu kemudian tidak kembali kepada kita apa-apa, tidak merubah apa-apa. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, sama dengan menjadikan hal itu sebagai materi dalam khutbah Jumat misalkan gitu ya. Wis. Ya, mengkritik di atas mimbar Jumat misalkan. Terus kerungu sing dikritik. Ya, enggak kerungu. Seandainya kerungu juga sakit hati dan seterusnya ya. Walhasil kalau bicara tentang masalah apa jenenge politik dan kebijakan dan lain sebagainya itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya kembali kepada manfaat atau dapat. Kalau enggak manfaat yes ya hanya apa jenenge ya sia-sia namanya. Ya itu adalah kesia-siaan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya mending kita berzikir saja atau melakukan aktivitas yang lain yang manfaat untuk diri kita dan juga untuk apa jenenge untuk akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sampun cek apa? Pun nggih. Niki wis dalu napa sik sore? Hah? Durung jam 7 wis sore ya? Hah? Encene maghribe sing ngawal. Baik. Cukup ya? Baik. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan ketemu kembali di 3 bulan yang akan datang biidznillah. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.